bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam acara KKPS Talk Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Senang sekali, saya Kelly Tanto, dan topik yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah topik yang sangat menarik, khususnya di kalangan pelajar SMA, yaitu persiapan menuju dunia perkuliahan. Saat ini telah hadir bintang tamu bersama kita, yaitu Ibu Dr. Randa Santi Farida, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Mari beri aplaus. Selanjutnya juga ada dua alumni tahun pelajaran 2021-2022, yaitu Kak Vanessa dan Bang Kevin. Mari beri aplaus. Baiklah, mari kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini ya. Kalau Kak Vanessa dan Bang Kevin sudah lulus dari SMA Kalam Kudus Pematang Siantar, kira-kira bagaimana nih perasaannya setelah lulus? Bang Kevin? Setelah lulus ini perasaannya sih cukup lega, senang juga. Udah 3 tahun kita fighting sama-sama semua di sini. Banyak juga pembelajaran yang udah kita dapat, ilmu yang udah kita dapat, serta karakter yang udah dibentuk. Jadi setelah saya tamat dari SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar ini, saya cukup lega, senang, dan merasa puas karena udah mendapatkan apa yang sudah saya inginkan. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bang. Kalau Kak Vanessa? Ya, sama seperti Kevin, saya juga senang sekali bisa menempuh 3 tahun di SMA ini dengan segala suka dan duka yang sudah dilewati bersama guru-guru dan teman-teman. Tentunya ketika ditanya perasaan saya lulus dari SMA Kalam Kudus ini, saya merasa sangat senang. Begitu, tentunya senang ya setelah lulus. Namun tetap ada pengalaman ilmu yang didapat. Baik, kalau Bang Kevin selama bersekolah di sekolah ini, apakah ada pengalaman tentang pembelajaran atau dengan guru-guru di sekolah ini yang mungkin mengesankan bagi Abang? Yang paling mengesankan itu bagiku yang pas kelas 11, kita ada Olimpiade OSN sama kebetulan saya di bidang kimia. Di situ yang paling mengesankan itu aku spend time itu untuk belajar kimia itu banyak kali lah, sampai kalau nggak salah kita ada pelatihan sampai 3 kali seminggu. Lalu biasanya juga tidurnya juga sampai nggak subuh kali lah, tapi sampai kadang paling telat itu jam 2 pagi. Itu paling mengesankan sih, kalau yang paling untuk, walaupun pada saat itu juga mungkin belum rezeki di tingkat kota Pematang Siantar. Itu sih paling. Wah, luar biasa. Pengalaman yang sangat baik ya Pak ya. Kalau Kak Vanessa? Kalau aku 3 tahun di SMA ini punya kesan masing-masing. Kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, wali kelasnya beda-beda ya. Jadi setiap wali kelas dan teman-teman semuanya itu meninggalkan kesan, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya itu jadi memori tersendiri, jadi kenangan tersendiri kalau aku udah lulus dari sini. Begitu, ada kenangannya ya. Dan setiap orang juga memberikan kenangan pasti ya. Iya. Kalau bagi Kak Vanessa, apakah ada guru yang mungkin mengesankan bagi kakak begitu? Mami KP kali ya, wali kelasku sekarang. Kelas 12, Mami KP itu salah satu guru yang mengayomi, yang bisa memberikan kasih sayang yang cukup untuk yang sama rata ke satu kelasnya semua. Jadi nggak ada yang merasa dibeda-bedakan, dan Mami KP itu salah satu guru yang paling pengertian. Jadi dia mau tahu apa yang dirasakan, apa yang sedang dijalani oleh murid-murid di kelasnya. Jadi merasa kayak ini mama di sekolah. Berarti Bu KP atau Mami KP itu sudah bisa jadi guru teladan ya Kak Vanessa ya. Kalau bagi Bang Kevin, apakah ada guru yang bisa diteladani? Yang semua guru itu memang harus diteladani juga, tapi yang paling memorable itu yang bagiku itu pertama itu wali kelasku pas kelas 11 Pak El Rio, sama wali kelasku yang kelas 12 Bu Santi. Jadi
ceritanya itu pas kelas 11 itu kita ada banyak kegiatan kali lah sama PL Rio, ibadah juga pagi memang kan harus ibadah, Bapak itu kita kasih banyak motivasi-motivasi tiap paginya, jadi semangat juga, pengertian juga. Kalau Bu Santi totalitas sih kalau ngajar. Kadang kita telat kan materinya. Kita di luar pembelajaran pun kita belajar gitu. Jam kadang sampai kelas malamnya itu kan jam 8. Sampai kadang orang tua kan kelas apa ini malam-malam kayak gini kan. Terus gue bilang lah, kami ketinggalan karena lagi libur mungkin kan atau ada event gitu. Jadi untuk meninggalkan untuk mengisi yang ketinggalan itu kita sampai punya waktu tambahan di luar sekolah itu melalui online. Wah, totalitas banget ya. Jadi apapun kendala yang dihadapi tetap belajar nomor satu gitu ya. Baik. Mungkin Abang juga bisa menceritakan bagaimana nih belajar di kelas bersama guru ataupun online secara rinci, bagaimana pembelajaran yang pernah dialami. Kalau untuk pembelajaran kita kan lebih banyaknya di pembelajaran online. Pada pembelajaran online mungkin sekolah kita lah pertama yang paling duluan full 100% melalui online dari Google Meet pembelajarannya. Dan itu pun waktu saya masih ingat kali pas PPKM pertama itu udah langsung ada kita gerak cepat lah istilahnya buat Google Classroom semua. Jadi tanggapnya itu cepat lah. Pada offline juga kelas 10 banyak enak juga sih. Karena di situ dulu ada klub juga, ada ekstrakurikuler juga, ada tambahan lainnya lah gitu. Jadi seru lah kalau misalnya aku pribadi. Kalau untuk kesannya itu juga menarik, apalagi pas online. Online kan kadang banyak yang off cam, banyak yang on cam. Jadi untuk absen aja udah sampai habis 5 menit gitu, 10 menit hanya untuk cari-cari orang yang mana gitu. Kadang sampai wali kelas pun kan atau guru mata pelajaran, coba panggil dulu ini gitu kan. Udah lama kali gak masuk dia gitu. Jadi ada senangnya ada dukanya juga sih. Kadang lucu juga ya. Kadang dukanya itu kadang kalau udah internet lambat itu yang paling gak suka. Kayak ketinggalan ngelek-ngelek gitu, aduh. Baik, terima kasih Bang. Kalau Kak Vanessa bagaimana pengalamannya? Ya kira-kira sama seperti Kevin, di pembelajaran online tuh guru dituntut untuk selalu mana ini pasti kan ribet ya. Satu ngajar, satu lagi nyariin mana ini nggak ada yang masuk gitu kan. Jadi aku tahu pembelajaran online itu tantangan tersendiri untuk kita semua, dari guru, dari murid-muridnya juga, karena kan pasti banyak kalau di rumah itu banyak gangguan, misalnya ada HP di depan, ada misalnya yang lain adik-adik atau apa ribut gitu kan. Jadi senang sekali bisa melewati masa-masa yang dibilang sulit juga untuk bisa fokus untuk belajar, dan ternyata bisa dilewati. Begitu, terima kasih Kak. Nah, kalau begitu kita tahu ya kalau SMA itu kebanyakan pasti untuk mempersiapkan diri untuk ke dunia perkuliahan, khususnya di kelas 12. Apakah kakak boleh menceritakan bagaimana perjuangan untuk menghadapi kelulusan ini untuk masuk ke perguruan tinggi? Kalau dari aku sendiri pastinya belajar ya. Dari materi yang diberi guru atau persiapan apapun yang harus dihadapi, harus dipersiapkan, itu pasti aku selalu belajar dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Karena persiapan yang matang itu pasti berbuah hasil yang maksimal. Selain belajar juga aku lebih berserah ke Tuhan. Dari segala rencana yang sudah kurencanakan, dari mulai kelulusan dan persiapan kuliah nanti, pastinya aku mengikut sertakan Tuhan di setiap rencanaku. Jadi apapun nanti yang terjadi, apapun yang nanti ditetapkan Tuhan, aku sudah menerima dan ini sudah kuusahakan dan hasilnya terserah Tuhan gitu. Tetap percaya sama waktu Tuhan ya, pasti yang terbaik. Kalau menurut Bang Kevin, bagaimana nih pengalaman belajarnya? Kalau pengalaman belajar lumayan panjang sih. Yang pertama itu kita buat plan A, plan B, plan C.
Jadi nggak hanya satu plan aja. Kalaupun gagal plan ini, kita bisa pakai plan yang lama atau yang maksudnya yang baru, plan B gitu. Terus kalau aku sih pertama aku tahu dulu passionku di mana gitu. Passionku di IPA, passionku di kimia, aku perdalam kimia gitu. Tapi namanya juga aku jurusan IPA kan, matematika itu nggak akan lepas dari mata pembelajaranku gitu. Jadi aku juga dulu pas kelas 10 kelas 10 itu banyakan materi sih, perdalam materi. Kadang di luar sekolah juga aku kadang pernah ikut olim juga tapi nggak rezeki juga, nggak apa-apa kan, namanya juga manusia, pasti nggak ada sempurnanya gitu kan. Jadi pas itu pengalaman pertama lah untuk menggapai semua ini gitu kan. Jadi pas aku gagal kan udah capek gitu, pasti ada namanya motivasi. Pertama itu yang paling enak itu sih motivasi dari orang tua. Kadang aku diingatkan juga kalau misalnya malam-malam, kemananya pilihanmu gitu kan, nanti mau lanjut kemana, persiapkanlah baik-baik gitu. Kalau udah persiapan matang itu pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi kalau kesuksesan itu tercapai apabila kesempatan dan kesiapan itu bersatu. Kesempatan kita nggak tahu kapan, tapi persiapan kita bisa persiapkan dari sekarang. Jadi ketika ada kesempatan, kita udah siap untuk mengambil kesempatan itu. Gitu. Wah, jawaban yang luar biasa. Berarti harus ada persiapan yang benar-benar matang ya. Dan tadi juga ada tersinggung sedikit tentang passion ya. Lalu mencari passion, lalu mendalaminya. Kira-kira abang ada tidak tips atau trik nih mencari passion? Kadang kan susah nih untuk menemukan passion sendiri. Terus konsisten nih untuk mendalaminya, untuk terus berjuang dengan passion tersebut. Kalau untuk cari passion mungkin aku juga baru dapat passionku di situ dari SMA ini. Gitu. Jadi pas pertama itu tergantung mood juga sih. Kadang kalau kita moodnya belajar ini pasti mungkin inilah passionku gitu kan. Kita suka pembelajaran ini, ya kalau kita suka pembelajaran ini pasti kita selalu cari tahu, sama ya kayak misalnya kita kan udah remaja ini, pasti yang ada namanya masa romance ya. Jadi kan kalau kita suka sama orang kan, kita selalu cari tahu kayak mana sih orang ini gitu kan. Sama kayak pembelajaran juga. Aku suka sama pembelajaran ini, jadi aku selalu cari tahu kayak mana ini pembelajarannya ini gitu. Jadi pas udah dapat passionku itu, berarti ini yang selama ini aku cari kayak gitu. Jadi tergantung sama apa yang kita sukai sih gitu. Kita nyamannya belajar di pembelajaran itu gitu. Berarti intinya harus tetap terus ingin tahu, Iya. mencari tahu, terus mengalaminya sendiri. Iya. Kalau Kak Vanessa kira-kira passionnya ada di mana? Kalau bicara passion, kalau di pelajaran pastinya aku di IPS, makanya aku ambil IPS. Kalau dari situ aku tahu, kalau soal IPS ini aku tahu aku suka, nanti aku SMA mau milih IPS itu udah dari dulu, karena aku gak pernah suka belajar IPA. Jadi kalau IPS itu misalnya sejarah, geografi, aku selalu pengen cari tahu kayak yang dibilang Kevin tadi. Sosiologi, aku suka yang berbau sosial. Jadi waktu dihadapkan dengan pilihan IPA atau IPS, aku pilih IPS. Kalau di luar dari akademi ini, aku suka nyanyi. Segala hal yang berbau seni aku suka. Jadi aku selalu cari tahu, misalnya tentang ini. Nah misalnya aku suka nyanyi. Jadi aku mendalami bidang itu. Dan juga syukurnya aku punya mama papa yang selalu mendukung aku untuk selalu cari apa yang kau mau dan tekuni hal itu gitu, dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kau pilih. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya, jadi misalnya aku pilih yang ini ya harus ditekuni, harus tanggung jawab, Harus konsisten ya Kak. Baik, mari kita kembali ke topik tadi, sudah tahu nih passionnya. Kira-kira apa harapan kakak setelah lulus dari sekolah ini? Harapanku pastinya aku bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dengan segala didikan, dengan segala
pembelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru yang ada di SMA, pastinya aku pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kan pastinya nanti setelah SMA nggak ada lagi guru yang ini ngasih materi ini, nanti ngerjain ini ya, gitu. Jadi kita harus sudah tahu sendiri kita mau apa, kita bisanya apa. Yang seperti aku bilang tadi, pastinya tekun, itu yang paling penting. Dan nanti aku harapannya kalau udah lulus SMA, aku bisa lebih mencari jati diri. Karena kan pengaruh atau apa yang dikatakan oleh guru udah nggak ada lagi, dari orang tua juga nanti udah jauh. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita mau capai. Jadi kita selalu tekun untuk dapatkan hal itu, untuk capai hal itu. Wah, baik. Terima kasih, Kak. Apakah ada perguruan tinggi negeri atau tempat yang ingin Kakak lanjutkan untuk studi mungkin setelah lulus dari sekolah ini? Pastinya ada yang aku pengen. Dan beberapa yang aku siapkan, misalnya aku pengen ini. Jadi kayak yang dibilang Kevin tadi, aku ada plan A, B, C, nggak terpaku sama satu universitas. Jadi aku percaya dimanapun kita menempuh, maksudnya dimanapun tempatnya, kalau kita mau belajar pasti kita bisa berhasil. Baik. Kalau Bang Kevin, apakah ada tempat setelah melanjutkan studi? Kalau tempat sih, kemarin saya bersyukur sama Tuhan, SNM tahun ini keterima di Universitas Diponegoro Semarang. Jadi harapanku nanti di kuliah itu yang pasti lebih mandiri, lalu bisa berdiri di kaki sendiri lah istilahnya. Kita bisa cari tahu sendiri bagaimana nanti di sana. Kita juga harus tahu nanti kesiapan yang di sana dia harus dipersiapkan itu apa, dan yang paling utama itu kita harus punya target gitu. Kalau aku ya, yang namanya jurusan teknik pasti paling lama itu targetku itu paling lama 5 tahun, paling cepat 3,5. Walaupun nanti 3,5 itu nggak bisa dibilang mustahil, tapi bisa dibilang mustahil juga untuk di jurusan teknik. Tapi bagiku itu nggak ada yang mustahil, karena juga pas dulu SMA juga katanya kalau swasta jarang masuk SNM, tapi nggak juga kok, keterima juga gitu kan. Jadi tetap selalu berdoa sama Tuhan, minta jalan yang terbaik, dan minta selalu pertolongan sama Tuhan. Baik, luar biasa. Mari beri tepuk tangan untuk Kakak dan Abang kita. Baiklah, para pemirsa setia Kata Pestok Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, sebenarnya ada 3 alumni yang seharusnya hadir di studio ini. Namun ada seorang alumni yang karena ada urusan tidak bisa hadir, maka dari itu kita akan menyaksikannya melalui sebuah cuplikan video dari Kak Priscilla. Halo teman-teman, perkenalkan saya Priscilla Leoni Mulia, alumni SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, tahun pelajaran 2021-2022. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya saya dapat menyelesaikan pendidikan saya di jenjang SMA. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap guru, staf dan pegawai, serta teman-teman seperjuangan saya di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar yang telah mendukung dan membantu saya selama belajar di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Saya akan melanjutkan studi di Jepang dengan harapan saya dapat diterima di universitas yang saya impikan. Adapun alasan saya memilih untuk melanjutkan studi di Jepang adalah karena saya suka kehidupan di sana beserta cara hidup mereka yang disiplin dan tekun. Dalam persiapan melanjutkan studi, sekolah banyak membantu saya seperti memberikan informasi-informasi mengenai perguruan tinggi. Selain itu, pembelajaran di sekolah juga sangat membantu saya dalam mengikuti tes-tes masuk perguruan tinggi. Terima kasih untuk SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, terutama untuk guru-guru sekalian yang telah setia membimbing dan mengajar saya selama 3 tahun ini. Dan untuk adik-adik kelas sekalian, tetap semangat dan pantang menyerah dalam mengejar cita-citanya ya. Wah, luar biasa abang dan kakak-kakak kita.
Nah, di dalam perjalanan menuju dunia perkuliahan dan juga di sekolah, tentunya ada peran guru yang tidak bisa kita hilangkan. Nah, jadi ada pertanyaan nih untuk Ibu Santi. Kira-kira kalau guru dalam membimbing murid di dalam persiapannya menuju kuliah atau menuju dunia kerja setelah SMA ini bagaimana, Bu? Terima kasih untuk Kelly untuk kesempatan yang diberikan. Baiklah, Ibu akan memberikan jawaban bagaimana upaya sekolah ya untuk membawa murid supaya bisa lulus dalam perguruan tinggi negeri. Ya, kita tahu untuk masuk perguruan tinggi negeri itu ada beberapa jalur. Yang pertama seperti yang bilang Kevin tadi ya, dia kan lulus tadi ya. Itu disebut dengan SNMPTN. Jadi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini melalui nilai-nilai raport, akreditasi sekolah, juga tambahan-tambahan dari prestasi non akademis. Nah, jalur yang kedua itu melalui SBMPTN, jadi seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, yang ketiga itu jalur mandiri ya. Kemudian yang lainnya seperti kedinasan. Nah, itu beberapa jalur untuk siswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, adapun yang diupayakan sekolah supaya siswa kita bisa masuk ke sana, untuk jalur yang pertama yaitu SNPTN, sesuai dengan yang Ibu terangkan tadi. Untuk SNPTN itu kan melalui nilai raport ya, nilai raport, kemudian akreditasi sekolah. Kita bersyukur akreditasi sekolah kita itu untuk SMA kan nilai A ya, jadi sangat mendukung sekali. Nah, jadi yang pertama itu kita himbau kepada wali kelas, khususnya kelas 10 ya. Himbau ke wali kelas 10, kemudian dibantu oleh guru beberapa mata pelajaran untuk menyampaikan ke siswa di awal tahun pembelajaran bahwa apa yang mereka dapat di semester 1 itu juga akan menentukan ke PTN mana gitu. Jadi kita sudah ingatkan di kelas 10 itu. Jadi kita tekankan kepada guru wali kelas untuk menyampaikan itu. Karena apa? Masuk SNPTN ini mulai dari semester 1, nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, semester 1 kan dari kelas 10. Jadi dari awal sudah memang dipersiapkan. Jadi tidak sistem seperti murid-murid sekarang, sistem kebut semalam gitu ya. Jadi prestasi mereka memang dari kelas 1, ya kan, dari kelas 10, yaitu semester 1 itu sudah diperhitungkan. Jadi sudah mempersiapkan diri dari awal. Nah, bagi siswa kita yang memang ingin lulus SNPTN ya harus mempersiapkan diri dong, ya kan, mulai dari semester 1. Itu yang pertama. Jadi supaya mereka tidak main-main. Nah, yang kedua, ada pemilihan jurusan ya. Pemilihan jurusan ini sesuai juga dengan nilai raport. Nah, biasanya ini dibantu oleh ketua jurusan ya. Ketua jurusan, kalau untuk yang IPA itu Bapak Hakosan Silalahi. Nah, untuk ketua jurusan IPS ketepatan saya sendiri ya. Jadi kita menggiring anak itu untuk memilih jurusan yang mereka suka ya, mereka senangi sesuai dengan nilai raport. Nah, ada tadi kata disenangi, disukai, karena pernah kejadian seperti ini ya. Mereka pilih, ya kan, mungkin asal-asalan tidak disukai. Jadi ketika pengumuman itu keluar mereka tidak ambil. Mereka tidak tahu risikonya apa. Kampus tersebut akan memblacklist kita. Jadi kalau misalnya tahun berikutnya ada siswa yang mau masuk ke situ, wah, kan dilihat deh, ini kemarin masuk tapi nggak mendaftar gitu. Jadi kita juga giring ya, kita artinya tekankan juga supaya mereka mempunyai beban moral. Jadi tidak asal-asal biar nanti aku dipajang di apa itu namanya Kevin, di mading ya, atau spanduk-spanduk yang di luar yang besar-besar itu, biar ada nama aku di sana, asal buat aja jurusannya kan gitu kan. Nah, jadi kita himbau juga anak-anak tidak seperti itu. Mereka harus punya beban moral juga ya, supaya sekolah kita tidak di blacklist. Jadi mereka harus memilih sesuai dengan yang mereka suka ya. Nah, kemudian untuk pendaftaran SNPTN ini biasanya itu kan dilakukan bulan Januari Februari ya. Ya Januari ya Februari. Nah, untuk pendaftaran ini dibantu oleh pihak sekolah juga, itu tepatnya TU ya. TU, kemudian nanti pihak TU juga memberikan seperti tutorial cara pendaftarannya, linknya kita bagikan, itu nanti ditangani oleh ketua jurusan IPA dan IPS. Nah,
untuk SNPTN ini kan ada kuota ya, ada kuota. Untuk tahun ini yang Ibu ingat itu kuota untuk anak IPA itu 44 orang. Karena untuk tahun ini disediakan 40%. Ya, 40% dari total ya, dari total siswa. Jadi di IPS itu yang bisa mengikuti SNPTN itu kemarin hanya 17 orang. Nah, gitu. Nah, kemudian jalur yang kedua itu SBMPTN ya, SBMPTN. Nah, ini caranya pihak sekolah, artinya kita himbau guru-guru untuk memberikan soal paling tidak bentuk-bentuknya. Jadi tidak seperti misalnya kelas-kelas tambahan ya di luar sana bimbingan tes. Paling tidak memperkenalkan. Beginilah nanti soal-soal masuk PTN. Jadi artinya di setiap soal yang diberikan itu baik di ulangan harian ya, penilaian harian, mid semester, kemudian atau PTS ya, kemudian nanti penilaian akhir semester ataupun PAT, guru tersebut paling tidak sudah memberikan beberapa gambaran-gambaran soal seperti masuk PTN. Jadi tidak kaget gitu ya waktu masuk PTN. Nah, khususnya untuk di kelas 12, pihak sekolah juga memberikan waktu di luar jam pembelajaran. Jadi ada tambahan. Nah, kalau kemarin kita kan selesai pembelajaran itu 12.10 ya. Nah, ada selang beberapa menit anak-anak persilakan dulu makan siang. Setelah itu ada les tambahan. Nah, di sanalah guru berperan selain untuk menghadapi ujian sekolah, termasuk juga menghadapi PTN yang diinginkan. Nah, kalau pengumuman SNPTN itu kemarin itu bulan April. Nah, kalau untuk jalur mandiri itu biasanya kan kalau udah nggak lulus jalur undangan, nggak lulus SNPTN, SBMPTN, mereka akan ikut yang jalur mandiri. Nah, biasanya kita hanya memberikan link-link aja sih ke siswa ya. Jadi kalau misalnya seperti saya sendiri kan ada MGMB matematik. Nah, link itu yang saya bagikan ke anak. Di sana ada banyak tutorial menyelesaikan soal-soal PTN. Nah, seperti itu. Berarti panjang prosesnya ya Bu ya? Ya memang untuk mendapatkan sesuatu itu tuh harus ada proses. Jadi kalau biasanya kalau instan itu sifatnya nggak kekal ya, bertahan sebentar gitu ya. Harus terus berjuang. Iya. Baik, tadi kan ada persiapan materi atau pembelajarannya, ada juga persiapan mentalnya. Iya betul. Iya. Kalau guru-guru di sekolah ini kira-kira bagaimana untuk memotivasi siswa, untuk membantu siswa dalam mencari jati dirinya, apa yang disenangi? Ya, di awal tahun pembelajaran di kelas 10 sebenarnya guru bimbingan konseling ya kan itu sudah memberikan seperti angket. Dari sanalah nanti kita tahu anak ini cocoknya masuk jurusan apa. Nah itu kemudian sekolah kita itu khusus untuk bimbingan konseling ya. Di sana sangat ditekankan untuk anak-anak bisa mencari jati diri. Dan yang paling ya bisa dikatakan nilai plus untuk sekolah Kristen Kalang Kudus itu tentang ibadah pagi ya. Ibadah pagi, kemudian pembelajaran IB Learning. Jadi di setiap materi yang diberikan itu baik eksak atau non eksak, sebisa mungkin setiap guru itu menyangkut pautkan ke bidang rohani gitu. Jadi ada artinya untuk pembentukan karakter seperti itu ya. Nah, contoh seperti saya sendiri kan guru matematik, ya kata orang sih sulit sekali menghubungkan materi eksak ya dengan Tuhan gitu. Tapi justru yang saya lihat banyak, mungkin Kevin ya di kelas ya, bisa banyak kita hubungkan materi kita itu dengan ketuhanan seperti itu ya, yang akhirnya membuat murid itu sadar bahwa memang Tuhan itu benar-benar ada. Jadi dengan ilmu-ilmu matematika, ilmu-ilmu logika gitu ya, bisa kita buktikan bahwa Tuhan itu ada gitu. Nah, kalau kita sendiri kalau sudah yakin Tuhan itu ada, tentunya itu akan membentuk karakter kita yang takut akan Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa takut akan Tuhan itu adalah Permulaan. iya betul sekali.
Berarti di sekolah ini selain kepintaran, akademis, karakter itu juga yang paling penting. Iya, jadi setiap pagi kan kita melakukan ibadah pagi dan kita ajar itu murid-murid untuk memimpin ibadah itu. Jadi bukan gurunya yang mimpin, kita ajak siswanya yang mimpin. Di sana juga mereka belajar bagaimana berdoa. Jadi melalui seperti itu kita bisa motivasi siswa ya untuk lebih bertanggung jawab secara moral seperti itu. Baik, tadi kan sudah ada persiapan, sudah ada proses. Nah, kira-kira berapa nih siswa-siswi Sekolah Kristen Kaum Kudus Pematang Siantar yang sudah lulus ke perguruan tinggi negeri? Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua ya. Saya sampaikan nilai persennya aja ya. Saya ambil tepatan datanya, saya catat di sini. Untuk 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir ya, adapun keberhasilan siswa kita yang lolos masuk PTN, baik melalui SNPTN, SBMPTN, mandiri, kedinasan ya, dan bentuk lainnya. Oke, untuk tahun pelajaran ya, tahun 2016-2017 itu ya sekitar masih 38,23%. Ini menjadi nilai membuat kita harus mengupdate diri. Apa sih yang salah kan begitu ya. Nah, kemudian tahun berikutnya malah ada turun sedikit ya. Tahun 2017-2018 turun dia 34,92% ya. Nah, kita belajar terus bagaimana untuk meningkatkan ya supaya siswa kita bisa mengimbangi sekolah-sekolah lain untuk bisa masuk ke PTN. Nah, tahun berikutnya terjadi peningkatan ya sekitar hampir 10%. Itu tahun pelajaran 2018-2019 itu 45,92%. Jadi ada naik, kemudian tahun berikutnya lebih dari 10% lagi. Nah, jadi terus. Nah, tahun 2019-2020 itu 57,94%. Nah, untuk tahun ajaran yang lalu yang barusan ini, naik lagi dia, ya kan? Jadi naik terus ya tahun pelajaran 2020-2021 itu 64. Nah, 64,07%. Jadi setiap tahun ada peningkatan. Kita berharap untuk tahun ajaran sekarang 2021-2022 lebih lebar lagi spanduknya di luar ya. Jadi banyak yang lulus gitu ya, naik lagi, itu harapan kita. Jadi tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita mengupdate diri sendiri terus ya. Nah, khusus untuk tahun ajaran ini yang barusan inilah alumninya ya, yang kelas 12 2021-2022 memberikan kebanggaan tersendiri ya. Yang lolos SNPTN atau biasa disebut dengan jalur undangan untuk tahun ini ya, itu ada 4 orang dan universitasnya ya cukup ternama semua. Yang pertama itu Valentino ya. Valentino itu masuk di ITB ya. Yang kedua ketepatan nih Kevin ya. Masuk di mana Kevin? Di Universitas Diponegoro. Iya, Semarang ya. Yang ketiga Aiko, ini kita kan satu kelas, saya keluar di kelas nih gitu ya. Jadi kemana-mana suka sini kalian bertiga foto sama ibu gitu ya, ya kan Kevin ya. Nah Kevin itu siapa sih? Aiko itu masuk di Universitas Brawijaya. Yang keempat itu Darla masuk di Universitas Udayana. Harapan kita tahun berikutnya akan masuk lagi lebih banyak. Kalau tahun lalu seingat ibu ada yang masuk UGM, ada UGM, saya lupa namanya, tapi tahun lalu ada UGM. Nah itu yang SNPTN ya. Kalau ditanya kita guru jujur bangga ya, karena memang itulah harapan seorang guru melihat anaknya, siswanya berprestasi, itu sebenarnya kebanggaan kita. Dan kita SMA Kalang Kudus tidak menutup diri ya untuk sistem-sistem yang baru, asalkan itu bisa membawa anak didik kita keberhasilan yang mereka inginkan gitu ya. Dan tidak lupa tetap karakter mereka itu bentuk, jadi tidak hanya pengetahuan saja. Luar biasa, baik. Terima kasih Bu Santi. Ya, Nah, tadi Bang Kevin lulus SNMPTN.
Mungkin Abang bisa menceritakan bagaimana nih prosesnya dari mungkin pendaftaran, apa yang mau dipersiapkan, begitu Bang? Untuk SNMPTN, sebelum orang bertanding aku udah dulu bertanding, itu istilahnya. Jadi untuk SBM kan mungkin orang-orang itu berlatihnya itu udah kelas 3. Sementara kalau aku itu berlatihnya itu udah 3 tahun. Sebelum mereka bertanding aku udah bertanding duluan, itulah istilahnya. Jadi kalau untuk persiapanku untuk SNMPTN itu yang namanya juga melalui jalur rapor. Yang pertama tadi yang aku bilang di awal, pertama cari passion dulu di mana, biar nanti nggak salah jurusan. Terus siapkan plan, dapatkan motivasi, dan kalau aku boleh cerita tentang planku yang untuk SNMPTN ini, pertama memang pas kelas 10 semester 1 bisa aja sih nilaiku tinggi gitu kan. Cuman aku tahu batas diriku itu nanti di mana bisa pertahankan nilai ini, gimana naik terus gitu. Jadi kan kalau untuk SNMPTN ini triknya itu nilai itu harus naik terus gitu. Jadi pas kelas 10 nggak tinggi kok, cuman 85, rata-rata 85. Lalu di situ aku udah dapat passion, lalu ikut-ikut olimpiade, walaupun ya belum rezeki, tapi nggak apa-apa. Terus pas kelas 10 semester 2 kita kan ada PPKM ya. PPKM. Jadi di situ pertama sempat sih udah agak malas belajar karena libur-libur terus kan. Cuman pas aku udah malas belajar aku ingat lagi. Kalau aku malas belajar nanti nggak lulus pasti sedih lah kan istilahnya. Jadi nggak mau lah aku kecewakan udah baru sekolah mahal-mahal gitu kan. Jadi aku belajar lagi, dan yang paling penting itu sekarang itu belajar itu nggak ada batasannya. Kita belajar nanya guru boleh, kita nanya orang lain boleh, nanya teman boleh, nonton video pembelajaran juga sekarang udah ada di mana-mana, di YouTube ataupun platform-platform pembelajaran lainnya gitu kan. Pas kelas 11 sebelumnya kalau mau SNM ini kita harus punya sertifikat juga. Jadi pas kelas 11 aku yang namanya mau saintek di jurusan itu, aku harus dapat yang namanya Olimpiade Matematika. Ini di luar sekolah, tapi di situ aku daftar sendiri. Aku daftarnya di situ pertama diajak sama kawanku Valentino yang sekarang di TB. Jadi kami dua itu sebenarnya ada 3 orang sih. Kayak kita 3 ini, aku, Valentino sama Friskila, punya grup namanya kelompok belajar, grup WhatsApp. Jadi kita bagi-bagi olimpiade itu di situ. Belajar juga di situ, sharing-sharing kayak mana persiapan juga di situ. Jadi pertama Valentino yang ngajak, ayo coba yuk, kayak gitu kan. Terus pertama aku malas sih, kayak pasti banyak kan nanti waktu untuk menghabiskan belajar ini gitu kan. Tapi namanya juga proses ya, pasti ada pengorbanan lah istilahnya kan. Aku ikut sama Valentino. Di situ Valentino kalau nggak salah dia medali emas kimia, aku medali perak matematika. Di situ dan aku dapat sertifikat, setidaknya aku ada nilai unggul nanti kalau misalnya aku dapat daftar SNMPTN. Lalu pas di kelas 3 itu yang paling kupres sih, semester 5. Pas semester 2 itu kalau nggak salah rata-rata 94. Semester 5 naik lagi lebih dari 94 gitu kan. Jadi kalau yang paling ku jaga itu sih passing grade kimiaku. Jadi grafik itu kan paling penting sih kalau di SNM. Grafik kimiaku itu selalu naik sih. Sempat sih datar baru naik lagi gitu, nggak sempat turun lah istilahnya. Jadi aku lihat jurusanku, aku ambil sini pasti yang paling penting sih kimia gitu kan. Makanya yang paling gak boleh turun itu kimia sih gitu. Jadi pas daftar aku lihat lah kan di media sosial orang sampai sertifikatnya 3 tingkat nasional gitu kan. Aku cuma punya 1 gitu kan. Tapi aku percaya pasti aku punya dengan kemampuanku aku bisa gitu kan. Aku daftar pertama
sejujurnya kan aku sekarang teknik lingkungan ya. Selama 2,5 tahun sampai aku semester 5 akhir bulan Desember, aku itu pengennya teknik sipil. Sempat sih berantem hebat sama mamaku. Aku mau teknik sipil tapi mama nggak boleh gitu. Nggak, setidaknya kan kalau kita nggak punya restu dari orang tua pasti nggak bakal bisa sih kalau aku. Jadi pertama sampai udah hebat lah ya berantemnya, sama-sama keras. Terakhir aku diingatkan sama ada keluarga aku, dibilang kalau nggak dapat restu nggak bakal bisa sih gitu. Jadi aku juga terakhir lihat yang sarankan teknik lingkungan ini mama sih sebenarnya, mama kan. Aku lihat, kimia aku bagus juga gitu kan, sama fisika aku juga mau teknik sipil juga oke gitu. Jadi aku lihat teknik lingkungan ini gimana sih gitu kan, teknik lingkungan ini gimana, dapat sih passionku di sini gitu. Ya udahlah, terakhir aku minta maaf sama mama karena berantem sampai nggak cakapan sih gara-gara teknik sipil ini gitu kan. Terakhir ya udah aku ngalah, aku bilang ya udah restuin lah dan memidoan lah gitu kan istilahnya. Jadi aku ambil teknik lingkungan ini dan betul sih manjur, kalau direstuin bakalan terjadi gitu. Jadi aku masukkan sertifikatku cuma satu, matematika PRA itu memang tingkat nasional sih. Kalau tapi di luar sekolah udah aku daftar, aku berdoa juga, mungkin kalau belum banyak sih orang tahu apa itu doa novena gitu kan. Jadi pertama aku pribadi Kristen, jadi aku tanya sama temanku yang Katolik, doa novena itu gimana sih? Katanya manjur gitu kan. Terus dibilang gini-gini, dijelasin semuanya. Aku doa sih, minta satu permohonan keterima di SNMPTN pilihan 1 gitu. Betul, restu, doa, usaha. Kalau udah kita persiapkan baik-baik, kita udah serahkan sama Tuhan, Tuhan pasti jawab. Dan betul lulus di pilihan 1 teknik lingkungan Undip. Wow, great. Selamat ya Bang. Baik. Tadi sudah ada nih prosesnya menuju SNMPTN dan lulus. Nah, bagaimana kalau seandainya Bang, tentu tidak berharap nih, kalau ternyata gagal nih SNMPTN, apakah ada plan yang lain atau rencana yang lain? Apakah ada mungkin kendala yang harus dihadapi, harus diselesaikan nih supaya lanjut studinya? SBMPTN pas kelas 3 di sekolah aku belajarnya sampai pres pagi sampai siang, kita kebetulan pulang jam 12.10, lanjut lagi kelas tambahan di luar dari jam 3 sampai jam setengah 7, makan malam jam 8 sampai jam 8 sampai jam 11 lanjut belajar lagi, jam 11 sampai jam 1 belajar untuk kedinasan gitu. Jadi kelas 3 itu memang benar-benar capek kali lah, memang capek kali. Diskusi juga sama kawan kayak mananya, bahas soal yang penting totalitas dan doa gitu. Jadi kalau planku sih kalau gak lulus SNM yang pertama pastinya SBM, karena kalau boleh jujur persiapanku untuk SNM dan SBM ini lebih ke SBM, karena ada orang yang bilang kalau misalnya di swasta jarang ya SNM masuk gitu kan. Jadi kayak iya juga sih gitu kan. Kuliah juga yang sebelumnya juga SNM gak kalah banyak, aku harus mati-matian di SBM gitu. Rupanya rezekinya di SNM gitu kan. Jadi aku lebih porsi belajar pas di SBM. Itu belajarnya lebih gila lagi sih daripada belajar di sekolah gitu. Mungkin itu plan dariku, coba SBMPTN. Intinya tidak ada yang instan ya, mau Ya, jalur ada yang manapun, instan. iya tetap harus ada proses. Baik, terima kasih Bang. Kalau Kak Vanessa bagaimana nih prosesnya? Melalui jalur apa mungkin?
Aku ikut SBM. Kebetulan kemarin SNMPTN aku dapat kuota karena dari IPS kan ada 17 orang yang bisa mendaftar ke SNM. Aku ikut itu, ternyata nggak rezekinya di situ. Jadi sekarang kemarin udah aku ikut UTBK. Jadi SBM itu kan ujiannya UTBK. Nah kemarin aku udah dengan segala persiapan yang udah persiapkan, aku ujian. Nah sekarang tinggal tunggu hasilnya gimana. Nah di situ jadi berserah kepada Tuhan gimana nanti hasilnya, gimana nanti setelah ujian hasilnya apa, dan persiapan semuanya ya aku serahkan sama Tuhan. Amin. Gitu ya Kak. Nah, kita sudah tahu nih jalur-jalur mau ke perguruan tinggi negeri, bagaimana prosesnya, bagaimana. Mungkin kakak dan abang sudah tahu sedikit nih kalau dunia perkuliahan tentu beda ya dengan sekolah. Apakah mungkin abang Kevin dulu bisa menceritakan apa yang sudah abang tahu sedikit tentang perkuliahan? Yang pertama itu harus mandiri. Karena kalau udah kuliah ini kan kita nggak ada lagi kayak guru dicariin tugasnya gitu kan. Kayak kadang Bu Santi misalnya ada kawanku nggak siap tugas, mananya sih ini kok nggak disiapkan tugasnya? Bilang dulu nanti ya tolong samanya disiapkan tugasnya di kumpul tugasnya itu. Kalau kuliah nggak ada lagi gitu. Kita nggak ngerjain tugas ya udah dapat nilai E gitu loh istilahnya. Atau enggak kosong nilai gitu. Jadi ya berpengaruh sama IPK, berpengaruh sama kelulusan kita, tahun kelulusan kita sampai berapa tahun gitu. Jadi kalau kuliah ini harus bisa mandiri, harus bisa berdiri di kaki sendiri lah istilahnya. Dan kita harus tahu siapa diri kita harus tahu kemampuan kita di mana. Kalau untuk universitasku mungkin punya banyak event juga, banyak organisasi yang mendukung pembelajaranku nanti, yang mendukung aku nanti mau kemana. Kita banyak organisasi juga, jadi dari situ aku belajar untuk mempersiapkan gimana itu nanti lulusnya tepat waktu gitu. Dan IPK kalau boleh target 4 cum laude. Kalau Kak Vanessa bagaimana? Aku tadi pertanyaan. Pengetahuannya nih tentang dunia perkuliahan, apa yang akan dialami sana supaya siap mental nih. Sama seperti Kevin tadi, mandiri. Kalau boleh jujur, aku masih jauh dari kata mandiri, masih terlalu ngandelin orang tua. Apa-apa nanya mama, apa-apa nanya papa. Nah sekarang ini dituntut untuk harus. Jadi mau gimana pun nanti memang harus belajar untuk mandiri. Karena kan di sana nggak ada bisa ngandelin orang. Kalaupun ada, ya gimana kita bisa maju kalau masih berpegang ke orang gitu kan. Jadi yang dibilang Kevin tadi, emang kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Baik, terima kasih Kak. Nah sekarang saya ingin bertanya nih kepada Ibu Santi. Karena sudah ada di penghujung acara ini, mungkin kami bisa mendengarkan Ibu Santi memberikan saran kepada murid-murid kita di kelas 12 yang akan menghadapi kelulusan mungkin di tahun kedepannya, dan juga kepada pesan dan kesan kepada siswa-siswa kelas 12. Ya, terima kasih Kelly. Ya, setelah kita dengar tadi ya curhat-curhat mereka, kalau kita lihat keberhasilan itu kan tidak didapat. Nih aku mulai terus dapat gitu ya. Kalau cerita Kevin tadi itu proses, dan proses itu panjang. Seperti yang saya sampaikan tadi, di kelas 10 itu sudah diingatkan gitu ya, bahwa prestasi yang mereka peroleh dari semester 1 itu sudah menentukan sebenarnya ke PTN mana. Jadi saran saya kepada anak didik kami, pendidikan itu sebenarnya seumur hidup. Pendidikan itu seumur hidup, dan janganlah berharap kesuksesan atau keberhasilan itu udahlah nanti gitu, belum saatnya sekarang. Contoh kelas 10 ya, nantilah pas kelas 3 belajar baru di situ maksimal. Nah, tidak.
Nah, pemerintah kan sudah memberikan jalur pertama itu tadi SNPTN. Sebenarnya ini kan sangat bagus sekali ya. Jalur undangan tanpa harus tes gitu ya, berdasarkan nilai raport, akreditasi sekolah ditambah dengan prestasi non akademis. Nah, kenapa itu tidak dipakai kesempatan tersebut? Ya kan? Jadi dari nilai raport aja seperti yang disampaikan Kevin tadi, sifatnya harus naik. Sebenarnya kan dia bisa naik, bisa mendatar, naik lagi, tapi jangan pernah turun. Kalau sudah ada nilai yang turun itu biasanya ya kesempatannya berkurang. Yang kedua, pilihlah jurusan yang memang benar-benar kalian sukai. Jadi ada passion di sana ya, sehingga suatu saat ketika bekerja pun karena sudah sesuai dengan keinginannya kan, pastinya mereka juga kerja totalitas seperti itu. Nah, kemudian berikutnya satu hal yang paling mendasar ini semua, masalah karakter. Nah, tentunya kita ingat cerita tentang Gayus ya, Gayus Tambunan ya, yang pakarnya korupsi di perpajakan ya kan. Kenapa anak ini bisa jadi seperti itu? Yaitu kenanya di masalah karakter. Kalau soal pengetahuan dia luar biasa ya. Jadi saya baca biografinya waktu dia SMA itu memang prestasi dia luar biasa. Dia termasuk anak yang pintar sekali, dan waktu kuliah juga ya dia memperoleh nilai-nilai cum laude. Tapi kenapa ketika diperhadapkan ya ketika dia bekerja dia bisa seperti itu? Ya itu tadi masalah karakter ya, mentalitasnya tidak ada. Jadi saran saya, pergunakan waktu yang ada, tetap konsisten ya, tetap konsisten. Artinya begini, hidup ini kan tidak lepas dari masalah, kan begitu ya, tidak lepas dari masalah, problem-problem seperti itu. Nah, tentunya masalah itu tidak selalu sama. Nah, ada yang baru, jangan langsung down gitu, putus asa. Ya harus dihadapi, konsisten gitu ya, jangan bosan, konsisten. Ya saya harus bisa lewati ini, karena itulah proses, ya, itu proses itu tadi. Kemudian yang kedua, ada banyak sebenarnya siswa ini seperti ini, nggak percaya diri gitu ya. Lihat, adalah masuk perguruan swasta lah nanti, dia tidak percaya diri. Padahal setiap siswa itu punya kemampuan masing-masing, gitu ya. Punya kemampuan digali passionnya di mana, di situ aja dimanfaatkan. Nah, gitu. Jadi tetap konsisten, percaya diri, ikuti nasihat orang tua seperti yang dibilang Kevin tadi, nasihat orang tua, nasihat guru, karena semua itu ada proses ya. Dan di atas itu semuanya, dasarnya semuanya, jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Terima kasih Bu Santi. Apakah ada tambahan yang ingin disampaikan kepada guru-guru, orang tua, dan juga para pemirsa setia KKPS Talk? Ya, yang ingin saya sampaikan kepada guru-guru khususnya di Yayasan Kristen Kalam Kudus, ketika seorang guru tidak mau berubah untuk mengupdate diri di dalam hal pendidikan anak, sesungguhnya kita guru itu sudah mencuri masa depan anak. Apalagi sekarang dikumandangkan kurikulum merdeka. Kalau yang menurut saya itu totalitas banyak sekali yang harus diubah. Guru-guru harus mau mengupdate diri demi masa depan anak kita dan untuk masa depan bangsa dan negara ini. Nah, untuk orang tua, percayakanlah anak Bapak Ibu di SMA Kristen Kalam Kudus ya, karena Kalam Kudus is the best. Kita mempersiapkan anak didik kita bukan dalam hal pengetahuan saja, kita lebih mengutamakan masalah karakter. Jadi yang disebut dengan pembelajaran IB learning. Itu saja. Terima kasih Bu. Nah, kembali nih ke Kak Vanessa, apakah ada yang ingin disampaikan kepada adik-adik kelas? Yang mau saya sampaikan, mulailah persiapkan masa depan dari sekarang. Jadi kayak yang dibilang Kevin tadi, dia udah lomba sebelum orang lomba gitu kan. Jadi yang bisa kita ambil, aku juga termotivasi dari cerita Kevin, dari bagaimana dia berjuang, bagaimana dia belajar. Jadi yang mau saya sampaikan,
Ayo kita terus belajar, sama-sama raih mimpi kita. Gak ada yang mustahil di dunia ini, aku percaya itu. Karena kita punya Tuhan Yesus yang mampu, kita jangan ragukan Tuhan. Itu yang selalu dibilang orang tua saya, jangan ragukan Tuhan, Tuhan selalu bekerja untuk kita. Jadi kalau kita ragu sama kemampuan Tuhan, ya jangan berharap untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Jadi kita harus percaya diri, ini juga yang susah untuk percaya diri. Tapi saya percaya kalau kita belajar terus, pasti nanti kita bisa tahu, oh ini yang aku mau, oh ternyata aku bisa. Jadi biar kita bisa sampai ke level itu, kita harus mau berusaha. Baik, terima kasih Kak Vanessa. Nah, lanjut ke Bang Kevin, apa yang ingin disampaikan? Kalau yang saya ingin sampaikan untuk adik-adik semuanya, atau siapapun yang sebagai audiens di KPS Talk ini, yang benar persiapkan diri dari sekarang, karena yang motivasi saya bilang tadi, kesuksesan itu terjadi apabila kesiapan dan kesempatan tercapai. Kesempatan kita nggak tahu kapan, tapi persiapan kita bisa siapkan dari jauh hari. Jadi apabila ada kesempatan, kita udah siap untuk mengambil kesempatan itu. Gitu. Mungkin sekian. Oke, baik. Terima kasih Bang Kevin. Nah, mari kita beri tepuk tangannya untuk para bintang tamu yang telah hadir. Baiklah para pemirsa setia KKPS Talk Sekolah Kristen Kalang Kudus Pematang Siantar. Saat ini berakhir sudah episod kali ini. Dan sampai jumpa di episod selanjutnya.